Selamat siang buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Hot Maria Veronica Bangariang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Minggu kemarin kita telah membahas tentang extreme programming. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang kebutuhan dari rekayasa perangkat lunak. Langsung saja. Untuk topiknya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dokumen kebutuhan perangkat lunak, spesifikasi kebutuhan, proses rekayasa kebutuhan, analisa dan pemunculan kebutuhan, validasi kebutuhan, dan manajemen kebutuhan. Rekayasa kebutuhan merupakan proses penentuan layanan yang dibutuhkan pelanggan dan batasan sistemnya. Kebutuhan itu sendiri merupakan deskripsi layanan sistem dan batasan yang dihasilkan selama proses rekayasa dibutuhkan. Apakah kebutuhan itu? Kebutuhan mencakup abstraksi layanan dan batasan sistem hingga fungsi matematis dan mendetail. Kebutuhan dapat bertindak sebagai dua fungsi, yaitu satu, sebagai dasar penawaran kontrak sehingga harus terbuka terhadap perbedaan penafsiran. Dua, sebagai bagian dari kontrak itu sendiri sehingga harus dibuat mendetail. Requirements abstraction atau DAVID. If a company wishes to lead a contract for a large software development project, it must define its needs a functionally abstract way that a solution is not predefined. The requirement must be written so that the rival contractor can bid for the contract, offering perhaps different way of meeting the client organization needs. Once a contract has been awarded, the contractor must write a system definition for the client in more detail so that the client understands and can validate what the software will do. Both of these documents may be called the requirement document for the system. Jenis kebutuhan, kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem. Dari kebutuhan pengguna berupa pernyataan dalam bahasa natural dan diagram berisi layanan yang disesuaikan sistem dan batasan operasionalnya, ditulis untuk pelanggan. Dan untuk kebutuhan sistem, satu, dokumen terstruktur yang menjelaskan deskripsi lengkap dari fungsi, layanan dan batasan operasional sistem. Mendefinisikan apa yang harus diimplementasikan sehingga bisa menjadi bagian kontrak antara klien dan kontraktor. Nah, untuk contoh kebutuhan user dan sistem, untuk yang pertama ada user requirement definition dan system requirement specification. Selanjutnya, membaca spesifikasi kebutuhan yang berbeda. Yang pertama dari user requirement, yaitu client manager, system end user, client engineers, contractor manager, system architect. Dan untuk system requirement ada system end user, client engineer, system architect, dan software developers. Selanjutnya kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berisi layanan yang harus disediakan sistem, bagaimana sistem bereaksi terhadap suatu input, dan bagaimana sistem berperilaku dalam situasi tertentu. 2. Mungkin juga menunjukkan apa yang seharusnya tidak dilakukan sistem. Kebutuhan fungsional, batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, misalnya batasan waktu, batasan proses pengembangan, dan lain-lain. Kedua, biasanya diaplikasikan pada sistem secara keseluruhan, bukan pada fitur atau layanan tertentu. 3. Kebutuhan domain, batasan sistem berdasarkan domain operasinya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan fungsional. Mendeskripsikan fungsionalitas dan atau layanan sistem tergantung pada jenis perangkat lunak, pengguna, dan jenis sistem di mana perangkat lunak digunakan. Kebutuhan fungsional pengguna mungkin menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan sistem. Kebutuhan fungsional sistem seharusnya mendeskripsikan layanan sistem secara detail. Kebutuhan fungsional pada sistem manajemen pasien rumah sakit jiwa. Pengguna harus dapat mencari daftar janji di semua klinik.
Sistem harus dapat menghasilkan daftar pasien yang membuat janji setiap hari untuk setiap klinik. Semua staf penggunaan pengenal berupa nomor pegawai sebanyak 8 digit. Ketidaktepatan kebutuhan. Masalah akan muncul ketika kebutuhan tidak ditentukan dengan tepat. Kebutuhan yang ambigu mungkin diartikan berbeda oleh pengembang dan pengguna. Misal, poin pencarian pada sistem manajemen pasien rumah sakit jiwa. Maksud pengguna mencari nama pasien di antara semua janji di sebuah klinik. Penafsiran pengembang mencari nama pasien di sebuah klinik. Pengguna memilih klinik lalu melakukan pencarian. Kelengkapan dan konsistensi kebutuhan. 1. Pada dasarnya kebutuhan seharusnya lengkap dan konsisten. 2. Lengkap. Mendeskripsikan semua fasilitas yang dibutuhkan. 3. Konsisten. Tidak boleh ada konflik atau kontradiksi pada fasilitas sistem. 4. Namun dalam prakteknya tidak mungkin untuk menghasilkan dokumen kebutuhan yang lengkap dan konsisten. Kebutuhan dan fungsional. Kebutuhan ini mendefinisikan properti sistem dan kebatasannya. Misalnya ketangguhan, waktu respon, kemampuan alat, dan lain-lain. Kebutuhan proses mencakup perintah, penggunaan IDE, bahasa pemrograman, atau metode pengembangan tertentu. Kebutuhan non-fungsional bisa jadi lebih penting daripada kebutuhan fungsional, karena jika tidak terpenuhi maka sistem tidak dapat digunakan. Implementasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur sistem. Contoh, untuk memastikan kebutuhan performance, sistem mungkin harus diorganisasi sehingga meminimalkan komunikasi antar komponen. Suatu kebutuhan non-fungsional, misalnya keamanan, mungkin menghasilkan kebutuhan fungsional tertentu. Mungkin juga menghasilkan kebutuhan yang membatasi kebutuhan yang sudah ada. Jenis kebutuhan non-fungsional dimulai dari non-functional requirement, lalu ke organization requirement dan external requirement sampai ke produk. Dari produk dibagi lagi ke adaptability, security, dan efficiency. Nah, dari produk ini juga ada yang terbagi lagi. Bukan dari eksternal ya. External requirement dibagi menjadi 3, yaitu regulatory requirement, ethical, dan legislatif ya. Dan bagian dari legislatif adalah accounting requirement dan safety atau security requirement. Sedangkan bagian dari organization requirement itu ada 3. Yang pertama environmental, operational, dan development. Nah, dari efisiensi juga terbagi menjadi 2, yaitu performance requirement dan speed requirement. Itu dia untuk jenis kebutuhan non-fungsional. Klasifikasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan produk kebutuhan yang menentukan bahwa produk yang dihasilkan harus memiliki perilaku tertentu, misalnya kecepatan aksesi, ketahanan, dan lain-lain. Kebutuhan organisasi. Kebutuhan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan atau prosedur organisasi, misalnya standar proses yang digunakan, kebutuhan implementasi, dan lain-lain. Kebutuhan eksternal. Kebutuhan yang muncul karena adanya faktor eksternal sistem, misalnya kebutuhan legislatif, dan lain-lain. Nah, untuk contoh kebutuhan non fungsional manajemen rumah sakit jiwa, itu ada produk requirement, organization requirement, organizational requirement, dan external requirement. Untuk ukuran dan menentukan kebutuhan non-fungsional ada property dan measure. Dalam property ada speed, dan untuk measure-nya ada process transaction or second user or even response time, current reverse time. Selanjutnya ada size, maybe number of room shift. Ada easy of user, di measure-nya training time, number of hold rooms. Ada juga reliability, di measure mean time of failure, probability of unavailability, rate of failure, occurrence ability. Ada juga robustness dan portability. Untuk measure robustness yaitu time or distance for after failure, percentage of event causing failure, probability of data corruption on failure. Dan untuk dari measure portability yaitu percentage of target dependent systems, number of target system. Maaf ya guys kalau
bahasa Inggris saya masih kurang. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan domain. Domain operasional menentukan adanya kebutuhan dalam sistem. Contoh, sistem kendali kereta api harus mempertimbangkan karakteristik rem dalam kondisi cuaca yang berbeda. Kebutuhan domain dapat dijadikan kebutuhan fungsional baru. Batasan pada kebutuhan fungsional saat ini atau menentukan komputasi khusus. Jika kebutuhan domain tidak terpenuhi, maka Elm tidak akan dapat bekerja dengan benar. Selanjutnya contoh dari sistem perlindungan kereta api. 1. Penurunan kecepatan kereta api dihitung dengan persamaan D-train sama dengan D-control sama dengan D-gradient. Di mana D-gradient ini sama dengan 9,81 meter kuadrat dikali gradien pengganti atau alfa dengan nilai 9,81 meter per sekon kuadrat akan berbeda untuk jenis kereta api yang berbeda. Akan sulit untuk orang yang tidak ahli pada domain tersebut memahami maksud dari pernyataan tersebut dan apa hubungannya dengan kebutuhan lain. Masalah pada kebutuhan domain. Ada pemahaman dan implisit. Pada pemahaman, kebutuhan diekspresikan dalam domain aplikasi sehingga sering tidak dipahami pengembang perangkat lunak. Implisit, sang ahli memahami area ini dengan sangat baik sehingga mereka tidak memikirkan untuk menyebutkannya secara eksplisit. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat juga sebagai ilmu tambahan buat kita tentang kebutuhan dari rekayasa perangkat lunak. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video saya. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu komputer dari saya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.